Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita belajar bersama untuk menghadapi P3K tahap 3 ini. Cara mudah membedakan 4 jenis gangguan belajar anak dengan mudah ini ya. Itu yang pertama, ini kata kuncinya yang pertama, yang A, disleksia berkaitan dengan membaca, disgrafia berkaitan dengan menulis, diskalkulia berkaitan dengan menghitung. Ya, ini kata kuncinya. Kalau disleksia, kalau zaman dulu itu waktu SD itu kita diseleksi untuk masuk di SD itu diseleksi untuk membaca ya itu. Terus kemudian disgrafia itu menulis, kalkulia yaitu menghitung. Ini kaitannya kalkulia berarti kalkulator itu fungsinya untuk menghitung ya. Ya ini BLT, membaca, menulis dan menghitung, baca, tulis, hitung ya. Ini ada contoh soalnya, nanti Bapak Ibu bisa langsung jika menghadapi soal-soal seperti ini bisa menjawab dengan mudah. Bu Vera adalah guru kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 3 peserta didik yang belum bisa membaca. Ketiga peserta didik setelah diidentifikasi mengalami kesulitan dalam identifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Kesulitan belajar ini disebut diskalkulia. Yang B, disleksia. Yang C, disgrafia. Yang D, auditory and visual processing disorder. Yang E, nonverbal learning disability. Berarti ini Bapak Ibu bisa kita tebak langsung, ini berkaitan dengan membaca ya, bisa membaca. Berarti kalau membaca pada waktu SD zaman dulu itu diseleksi ya, diseleksi untuk masuk murid-murid masuk di SD kelas 1 pertama kali. Diseleksi berarti ini diseleksia, kaitannya dengan membaca ini ya. Nomor 2, Bu Kasih adalah guru kelas 2 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang jarang sekali menulis meskipun sudah diminta menulis. Setelah didiagnosa, ternyata dia mengalami gangguan belajar dalam merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat. Berarti yang A, diskalkulia. Yang B, disleksia. Yang C, disgrafia. Yang D, auditory and visual processing disorder. Yang E, nonverbal learning disability. Ya, ini kata kuncinya apa Bapak Ibu? Yaitu menulis. Menulis berarti dengan disgrafia. Tadi kalau diskalkulasi, kalkulator itu ada kata kuncinya kalkulator berarti menghitung. Diseleksi, seleksi pada waktu SD, diseleksi berarti membaca. Terus kalau disgrafia yaitu menulis. Ya, kata kuncinya ada kata kunci menulis berarti disgrafia.
Dadang adalah guru di kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang selalu mendapat nilai jelek pada materi operasi hitung. Bahkan hampir sama sekali tak bisa jika berhubungan dengan matematika dasar sekalipun. Kondisi yang dialami 2 peserta didik pada Pak Dadang sering disebut yang A, diskalkulia, yang B, disleksia, yang C, disgrafia, yang D, auditory and visual processing disorder, yang E, nonverbal learning disability. Ya, ini sudah bisa kita tebak Bapak Ibu. Ini menghitung kaitannya dengan matematika. Nah, ini apa tadi? Kalkulator atau diskalkulia. Ya, kaitannya kalkulia ya, ini menghitung. Ya, mudah kan Bapak Ibu? Kita belajar bersama. Terus hal yang dapat dilakukan guru untuk menangani peserta didik yang didiagnosa mengalami disleksia adalah menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka, menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menulis setiap huruf. Setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. Berikanlah contoh materi dengan hal yang konkret. Belajar angka dengan menggunakan warna atau animasi menarik. Ya, ini bisa kita tebak. Untuk disleksia, tadi disleksia berarti kaitannya dengan membaca. Biar anak untuk menangani peserta didik yang didiagnosa mengalami disleksia, ya kaitannya dengan membaca, yaitu menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka, ya. Lalu menjiplak, ini kaitannya dengan menulis, ya. Ini tulis kan, iya, menulis juga. Terus berikan contoh materi dengan hal konkret, ini bukan belajar angka, ya ini diskalkulia atau kalkulator tadi, diskalkulia dengan angka, berarti yang benar yang menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. Terus, permainan yang tepat untuk mengatasi peserta didik yang kesulitan membaca. Permainan apakah? Bermain kata. Yang B, membaca buku bersama. Yang C, menyajikan gambar huruf pada angka. D, menyajikan poster menarik dengan susunan huruf balok. Yang E, permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus. Ya, ini apa Bapak Ibu? Ini membaca, tapi ini kecuali, berarti selain membaca. Berarti apa Bapak Ibu? Ya benar, yang E, itu menjiplak. Nah, menjiplak ini kaitannya dengan menulis, ya kaitannya dengan menulis. Yang A ini sudah benar, bermain kata, ini juga membaca, ini juga membaca. Menyajikan gambar huruf pada kata, ini juga kaitannya dengan membaca. Menyajikan poster menarik dengan susunan huruf balok, ini juga kaitannya dengan membaca. Berarti yang kecuali adalah menjiplak, ini kata kuncinya. Kalau menjiplak itu kaitan dengan menulis, atau kalau tadi menulis tadi. 6. Gangguan neurologis
yang menghambat kemampuan mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak otot secara otomatis saat menulis biasa disebut dengan gangguan. Yang A, diskalkulia. Yang B, disleksia. Yang C, disgrafia. Yang D, auditory and visual processing disorder. Yang E, nonverbal learning disability. Berarti di sini kata kuncinya ya ini menulis. Ya, ini menulis. Berarti apa Bapak Ibu? Iya benar. Ini yang C. Disgrafia. Ini menulis. Ingat, diskalkulasi kalkulator. Ya ini diskalkulasi. Cara menghafalkan seperti itu saja. Kalkulator berarti menghitung. Diseleksi. Pada waktu SD diseleksi untuk membaca. Pada waktu masuk kelas 1 dulu itu. Seperti itu. Berarti yang benar untuk menulis itu disgrafia. Mudah bukan? Nomor 7. Penyebab diskalkulia kecuali kelemahan pada proses penglihatan, bermasalah dalam hal pengurutan informasi, kesulitan membaca kode-kode angka, kesulitan mengingat kembali secara detail, kesulitan dalam menulis angka. Yang E, trauma dengan pelajaran berhitung. Ya, yang mana Bapak Ibu? Ya, ini untuk diskalkulia, ini kan kaitannya dengan kita menghitung. Berarti yang kecuali sudah bisa ditebak di sini. Yang kecuali adalah menulis. Ya, ini kecuali dalam diskalkulia itu menulis. Kalau ini berhitung, mengingat kembali kesulitan secara detail, ini juga diskalkulia. Bermasalah dalam hal mengurutkan informasi, kesulitan membaca kode-kode angka, ini diskalkulia, kode-kode angka. Kelemahan pada proses penglihatan, ini juga diskalkulia. Berarti kecuali yang D ini ya Bapak Ibu. Nomor 8. Yang harus dilakukan guru dalam membuat pembelajaran untuk peserta didik yang mengalami kesulitan menghitung atau diskalkulia adalah yang A, menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, misalkan berupa jumlah piring makan yang harus disiapkan untuk seluruh anggota keluarga, berapa banyak seragam yang digunakan dalam seminggu, dan berapa sepatu yang akan dipakai anak untuk berpergian. B, metode menulis bersambung dengan cara setiap kata ditulis. Huruf balok. Lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. Menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara-cara menulisnya. Anak kemudian diberi lembaran yang berisikan huruf untuk ditulis ulang atau diciplak yang secara berurutan. Ketebalan dari huruf yang harus diciplak dikurangi lalu berubah menjadi titik-titik. Anda bisa mengajak peserta didik bermain kata yang berhubungan satu sama lain. Awali dengan pemilihan kata-kata yang mudah diucapkan dan bisa dikombinasikan dengan aktivitas lain, misalkan menuliskan di pasir, kertas, dan sebagainya. Mencari gambar dan susunan dengan huruf balok. Sebagai contoh, meminta anak untuk menemukan gajah, lalu lanjutkan dengan menyusun huruf-huruf pembentuk kata gajah dengan huruf balok. Nah, ini diskalkulia, ya, kalkulia.
kalkulator, berarti kaitannya dengan menghitung sudah bisa kita tebak, yaitu ya jumlah, berapa jumlah piring. Ini kan juga menghitung makanan yang harus disiapkan untuk segala hal. Ini sudah bisa kita tebak. Yang pilihan yang benar adalah A. Kalau ini kan menulis, bukan. Kalau ini juga menulis, ini juga bukan. Ini kata-kata waduh, ini juga. Ya, terus berikutnya ini juga kaitannya dengan menemukan gambar gajah. Ya, itu Bapak Ibu, supaya dengan video ini penjenengan semuanya nanti lulus pada tahap 3. Amin, Allahumma amin. Kata kuncinya jangan lupa ya, diskalkulia, kalkulator. Disleksia berarti membaca, dan seterusnya bisa disaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.